Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wassalli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang disebut dalam bahasa Arab adalah toharoh, baik bersuci daripada hadas, hadas besar, hadas kecil. Faqalal musannif, maka pengarang kitab Fathul Qarib menjelaskan al-miyahul lati yazuzu ay yasihu tathiru biha sab'an, bahwa air yang dianggap sah atau diperbolehkan untuk bersuci itu adalah ada 7 macam air. Ada 7 macam. Al-miyahu lati yazuzu ayasihu ma'us samai. Yang pertama, air yang boleh tadi untuk bersuci adalah air hujan. Ay nazilu minha wa huwal matar, yang turun dari langit atau air hujan. Wa ma'ul bahri ay milhi, dan yang kedua yang boleh kita gunakan untuk bersuci adalah air laut atau air asin. Wa ma'un nahri ay al-hulwa, dan yang ketiga adalah air sungai. Ini juga sama, boleh digunakan atau sah untuk toharoh atau bersuci. Wa ma'ul bi'ri, dan yang berikutnya atau yang keempat adalah air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang berikutnya yang kelima adalah air mata air atau air sumber, atau dari mata air. Ini yang kelima yang boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'us salji, dan yang keenam adalah air salju atau air es. Wa ma'ul barodi, dan yang keenam yang ketujuh adalah air embun. Wa yajma'u hadhihi sab'ah, dan ketujuh macam air ini, qauluka ma naza minas sama au naba'a minal ard ala sifati min aslil khilqati, menjadi air yang 7 tadi dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu ma nazala minas sama, air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau air yang sumber yang keluar dari bumi.
ta'ala ay sifatin min asil khilqati, dengan segala macam warna, corak, keadaan wujud tersebut dari asal kejadiannya. Nah, air yang paling utama secara hukum globalnya tadi, memang air yang paling bagus, air yang ada di muka bumi yang paling mulia adalah air paling utama adalah air yang keluar dari antara jari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian air Zam-Zam, kemudian air Telaga Kautsar, disusul air Sungai Nil, kemudian air dari sungai-sungai lain seperti Sungai Saihun, Jainun, Dajlah, dan Furat. Nah, ini sebagaimana juga diterangkan di dalam kitab Syihal Bajuri juz 1 halaman 26, juga juz 1 halaman 27 tentang air yang paling utama. Dan juga rahasia keberadaan air sumur hangat saat musim dingin dan dingin saat musim panas atau kemarau adalah matahari terbenam di malam hari dan berada di bawah bumi sampai keluar fajar. Pada musim dingin, malam sangat panjang dan mataharinya sangat lama. Berada di bawah bumi, oleh karena itu air sumur saat musim dingin, begitupun sebaliknya saat musim panas malam sebentar, begitupun juga matahari, sehingga air sumur terasa dingin. Jadi keistimewaan daripada air sumur ya. Jadi ketika musim dingin jadi hangat, ketika musim hangat jadi dingin. Nah, air tersebut juga nanti dibagi menjadi 4 bagian lagi. Tsummal miyahu ay taqsimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air yang tadi itu, yang 7, kemudian yang diceritakan air yang paling utama adalah dibagi lagi menjadi 4 bagian. Jadi arba'at aqsamin. Ahaduha thahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Ghairu makruhin isti'malahu wa huwal ma'ul mutlaq. Yang pertama, air suci dan mensucikan, berfungsi juga untuk mensucikan kepada yang lain. Tidak makruh menggunakannya dan lepas dari qayyid yang mengikat. Air semacam ini dinamakan air mutlak. An qaidin lazimin fala yadhurrul qayyid al munfaqu kama il bi'ri fi kauni mutlaqo. Maka bagi air suci yang mendapat qaid yang bisa lepas sewaktu-waktu, tidak membawa akibat apa-apa, seperti air sumur yang masih dalam keadaan sebagai air mutlak. Nah, apa itu air mutlak? Air mutlak itu air suci mensucikan. Air yang tanpa menyertakan predikat baku atau qaid, yang bisa mencegah beralih nama lain, sehingga para ulama menyebut air mutlak dengan sebutan air begitu saja. Ya. Wathaniya tahirun mutahhirun. Dan yang kedua adalah air yang suci mensucikan, makruhun tetapi makruh. Jadi tadi air suci mensucikan, yang kedua air suci yang mensucikan tapi makruh.
isti'malahu maksudnya makruh ketika digunakan fil badani la pisau, makruh ketika digunakan untuk badan kita, tidak untuk pakaian. Wahwal ma'u syamsu ay mustakhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Apa itu air yang makruh? Air tersebut adalah air musammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sangat terik matahari. Ketetapan makruh menurut syara menggunakan tersebut itu hanya untuk air yang berada di suatu daerah yang panas. Jadi karena mungkin berbahaya ya, karena bisa berbahaya, bisa menyebabkan mudarat bagi badan kita. Wa inna ma yaqru syar'an bi qutri har fi ina'in muntaba'in illa ina'an naqdaini li sofai juharihima wa idha baradu zalat al-karohah. Air tersebut ditempatkan pada suatu wadah terbuat dari selain emas dan perak. Karena jernihnya kedua wadah tersebut, dan apabila air yang panas tersebut telah berubah menjadi dingin, maka hilanglah hukum makruh menggunakannya. Wa ikhtiyarun Nawawi, adapun Al-Imam An-Nawawi adamul karohati mutlaqon wa yukrahu aidon syadidul sukhunati wal burudati. Adapun menurut Imam Nawawi cenderung memilih pendapat tidak makruh secara mutlak, dan begitu juga makruh menggunakan air yang sangat panas atau dingin. Jadi tidak ada urusan dengan wadah menurut pendapat Imam Nawawi ya. Mau tempatnya apa saja, kalau air itu sangat panas, sangat dingin, maka itu sama-sama makruh digunakan kepada badan kita. Misalnya terlalu panas buat berwudu, atau terlalu dingin atau buat mandi, yaitu juga tidak, atau itu juga hukumnya makruh. Wal qismu salis ay salis tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirun li ghairihi wa huwal ma'ul musta'mal. Air yang jenis ketiga, air suci tetapi tidak bisa mensucikan pada yang lain, yaitu air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Wa huwal musta'mal fi raf'il hadathi au izalati najisin in lam taghayyar walam yazid wiznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yashtarabuhu al-ghuslu minal ma'. Apa yang disebut air mustakmal itu adalah air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, dengan catatan jika air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah kadar beratnya dari asal mulanya sebelum dipakai, setelah memperkirakan air yang diserap pada suatu yang dicuci. Jadi air mustakmal ini air yang telah digunakan untuk bersuci ya. Nah, kecuali nanti ada pembahasan tentang air sedikit dan air banyak, nanti dijelaskan lagi. Kemudian jenis air yang berikutnya ya. Ini kan tadi jenis air yang baru 3 ya. Jadi tadi yang pertama diulang lagi kita, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Dan yang keempat adalah wal qismur rabi'u ma'un najisin. Yang keempat adalah air suci yang kena najis
atau biasa kita kenal dengan bahasa air mutanajis. Nah, seperti yang saya sampaikan, air mutanajis ini nanti dibagi dua. Air mutanajisu huwal qismani. Air mutanajis terbagi dua. Ahadu qalil wa huwa alladhi halat bihi najasatun taghayyaru amla. Yang kedua itu yang mutanajis yang pertama itu ini tidak bisa digunakan untuk bersuci ya, karena air qalil, air yang sedikit. Nah, adapun air yang banyak yang kedua adalah kullataini, air dua kullah. Ya. Ini mungkin pembahasannya simpel saja. Yang pertama, air yang sedikit itu kurang dari 2 kullah. Nah, kurang 2 kullah terkena najis. Nah, ya, terkena najis. Air yang sedikit terkena najis, tetapi najisnya ini dapat merubah baik warna, rasa, dan diciumnya itu berubah, dicium baunya itu berubah. Nah, yang kedua, maka ketika air mutanajis, air sedikit ini air yang sedikit yang kurang dari 2 kullah ini terkena najis, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang kedua adalah pembagiannya adalah air kullatani yang 2 kullah. Air yang 2 kullah juga kalau memang terkena terkontaminasi najis, maka ini juga ya tidak bisa buat bersuci ya, kecuali najisnya tidak merubah warna, rasa, dan penciumannya. Nah, kullah 2 kullah ini? Kalau kita lihat dalam kitab Fiqhul Islamiyah, ini adalah 270 liter. Nah, adapun menurut Imam Nawawi dalam pendapatnya ini 174,580 liter. Nah, kalau kita bentukan kubus, maka ini pendapat yang paling sedikit itu menurut Imam Nawawi ini ya. Karena menurut Imam Rafi'i ini agak banyak 2 kullah ini. Kalau menurut Imam Nawawi itu dalam kitab Fathul Qadir itu cuma kubus 55,9 cm ya, kubus ya, persegi dalam keadaan penuh. Kalau menurut Imam Rafi'i ini 176 liter lebih ya. Kalau Imam Nawawi kan 174 liter. Nah, dalam Fiqh Islamiyah ini 270 liter. Tetapi para ulama berbeda pendapat di sini. Intinya jangan kurang daripada, kalau air ditaruh di wadah atau di kubus di satu tempat atau bak, ini harus persegi 55,9 cm ya. Ini kadar air yang sedikit. Mungkin dicukupkan sementara untuk pembahasan tentang air. Mungkin ada kesalahan kehilapan dari kebodohan saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.